Shalom. 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 Haleluya. Ada sukacita, amin. Amin. Haleluya. Kami ucapkan selamat datang untuk Pak Pendeta Suwandi yang sudah jauh-jauh dari Jogja ya. Oke, salam buat Pak Pendeta ya. Terima kasih. Oke. Mari saya undang berdiri untuk sebelumnya berikan tos kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita berdoa, kita buka dengan doa Bapa kami dulu ya. Kita doakan sama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, sungguh kami bersyukur malam hari ini kami datang kepadamu, kami hampiri tahta kudus-Mu. Sucikan, kuduskan layak akan kami Bapa, jadikan kami penyembah-penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran-Mu. Berikan kami hati yang rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu, dan juga untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar melalui kebenaran firman-Mu kami boleh bertumbuh, kami semakin mengenal Engkau, dan terlebih lagi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Biarlah roh-Mu saja yang berkuasa penuh atas hati kami, atas ruangan ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami ini. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan hati. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Sungguh tiada yang dapat pisahkan kami, tiada yang dapat pisahkan ku
dari terangnya kasih-Mu, Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Harganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Oh, Your presence, oh, Your presence never leave me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leave me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leave me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leave me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leave me, and You'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Ku angkat tinggi tanganku, kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu.
selamanya Kau setia. Kau hadir Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, hendak ku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Oh your presence, Oh, your presence never leaves me, and your never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and your never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and your never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and your never forsake me. kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Layakan kami menyembah-Mu Tuhan. Tiada yang sama, yang hidup, yang selalu di tempat ini, urapi kami. Selalu bersyukur apapun yang terjadi, kami akan selalu memuji Jangan lepas kami Tuhan.
kasih-Mu melimpah, Kau jamah kami dengan hadirat-Mu, Tuhan. Roh yang bertahta berkuasa atas tubuh, jiwa, dan roh kami. Urapi setiap kami, Tuhan. Turunkan belas kasih-Mu, segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, Tuhan, selalu memenuhi hidup kami. Sungguh kami bersyukur sebab kasih setia-Mu. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, dimuliakan. Kami mau memuji lebih lagi nama-Mu, Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu. Ajar kami sungguh untuk menyembah dengan segenap hati kami. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna.
Tuhan yang layak ditinggikan, dimuliakan. Amin. Ada sukacita? Amin. Berikan tas kiri kanan. Haleluya. Siap memuji Tuhan lebih lagi ya? Amin. Gak capek kan berdiri cuman berapa menit aja. Oke? Haleluya. Tetap semangat. Oke, betapa dalam kasihnya. Haleluya. Sungguh kita dapat mengukur betapa baiknya Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Haleluya. Sungguh dalam kasih karunia-Nya. Katakan bersama, betapa besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. La 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 la. Yesus Tuhanku. Haleluya. Kita semua percaya bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Beri tos kiri kanan lagi sekali lagi. Haleluya. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah.
Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, apa yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Sungguh di dalam Tuhan semua hari adalah hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, lelah yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Sungguh hari yang terbaik buat kita semua. Katakan, akan kupikul salibku. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan kupikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, apa yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Katakan sekali lagi, hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Haleluya. Sungguh hari ini, hari esok, hari yang akan datang, semua adalah hari yang terbaik buat kita semua. Amin. Amin. Percaya itu. Mari kita persiapkan untuk firman Tuhan. Engkau yang memilih kami, Tuhan. Sebelum kami mengenal-Mu, kami buang hidup kami untuk kami lebih lagi
mengiringmu, melayanimu Bapa. Haleluya. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sungguh Engkau yang memilih kami, Tuhan. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, Katakan ku lepas kehendakku. Ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi kita angkat tangan. Sangka Ini kami Tuhan. sejak dulu Terima kasih untuk penantian-Mu atas hidup kami. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Engkau setia Tuhan. di altarmu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku.
Yesus Tuhan Kau Rajaku. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, ku akui segala Sesuatu Yes, Lord. ku lepas. Kami butuh Engkau Tuhan. Kehendakmu. Kami butuh Engkau Tuhan. Jamah setiap kami, kuatkan hati kami. Kami boleh terus bersandar berharap, berserah hanya kepada Tuhan. Kau Rajaku. Biar Suruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Sekali lagi, Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. mari sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, sebab Kau layak. Mari sembah Dia. Saya percaya ada Roh Kudus di tengah-tengah. Sebab Kau layak terima pujian, hormat dan kemuliaan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Yesus Tuhan, Tuhanku dan Yesus memulihkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh ya Tuhan, yang bisa bahasa roh bahasa roh. Oh haleluya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Oh ya yes, yes, penuhi kami terus. Biarkan kuasa-Mu ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terus
Urarabasakaya lama sikira lama lama lama. Haleluya. Terus terima. Roh Kudus ada di tempat ini. Yes, bebaskan. Bebaskan kami Tuhan. Oh lama 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 lama. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Katakan worship is the Lamb. Worship is the Lamb. The Lamb, you are holy. Sing holy, holy. Yes, Lord. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Katakan you are holy. You are holy. Holy, holy. Terima kasih untuk hari yang istimewa ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ubahkan hati kami, buka hati kami, buka pikiran kami, mindset kami yang salah, untuk kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas tempat ini. Sehingga kami pulang tidak sama pada waktu kami datang. Kami pulang membawa sukacita Tuhan. Kami pulang membawa berkas-berkasnya Tuhan. Kami pulang membawa berkat istimewanya Tuhan. Yang sakit disembuhkan, amen. Yang lemah dikuatkan, amen. Yang susah diuburkan. Bahkan yang saat ini yang menanti-nantikan jawaban doa, hari ini, malam ini Tuhan berikan jawabannya. Amen. Dan kami penuh sukacita Tuhan. Tuhan, biarkan hamba-Mu yang berbicara. Sembunyikan di balik salib-Mu Bapa, dan biarkan Engkau yang bekerja, Roh Kudus bekerja untuk mendatangkan kebaikannya atas hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap terima firman Tuhan, kita sama katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih praise and worship, sangat luar biasa malam hari ini. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Shalom. Haleluya. Terima kasih sebelumnya, saya bersyukur ada di tempat ini karena Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Ibu Gembala Evi, Ibu Gembala Tiffany, dan juga seluruh staf penggembalaan dan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Karena Tuhan saya ada di tempat ini. Sebelumnya saya akan perkenalkan nama saya, karena kalau enggak kenal enggak sayang. Betul? Betul? Saya mau disayang. Amin? Amin. Nama saya Wandi Juniarto. Istri 1, anak 4. Jangan kebalik loh. Ya, istri 1, anak 4. Ya, yang paling besar ada di Mataram, yang nomor 2 ada di Jayapura, yang kecil-kecil bersama saya di Jogja. Asli saya arek Surabaya. Arek Surabaya. Tapi Tuhan tangkap saya tahun 2022, saya dibuang. Kenapa saya bilang dibuang? Karena saya nggak kanggo. Betul?
Barang yang kalau nggak ganggu dibuang. Tapi saya bersyukur, terima kasih sama Tuhan. Tuhan tangkap saya. Amin. 2002 sampai 2016 saya ada di Bali dan Tuhan percayakan saya saat ini ada di Jogja. Mengembalakan salah satu gereja di daerah Jogja. Saya datang tidak sendirian, saya dengan rekan saya, Pastor Ruth. Thank you. Ya, ternyata konco lawas. Puji Tuhan. Saya akan berikan tema seperti apa yang sudah disampaikan kepada saya, yaitu Roh Kudus adalah penolong. Percaya Roh Kudus adalah penolong? Amin. Selain penolong apa? Terus? Saya ambil 3 aja. Roh Kudus itu adalah penolong, penghibur, dan penasehat. Oke, kita buka sama-sama di Yohanes 14 ayat 16 ya. Tema daripada ibadah kita malam hari ini. Yang sudah ketemu katakan amin. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan apa? Kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia apa? Menyertai kamu selama-lamanya. Tolong multimedia kita buka di Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 8. Ayat 4 dulu. Ya, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka apa? Meninggalkan, katakan meninggalkan. Meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan, katakan menantikan. Janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar dari padaku. Ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kenapa saya mau menyampaikan firman Tuhan dan saya buka ayat-ayatnya? Supaya kita mengerti Bapak Ibu. Supaya kita memahami apa artinya Roh Kudus. Apa artinya Pentakosta. Betul? Berapa kali kita sudah memperingati hari Pentakosta? Ya? Tapi terkadang kita belum terima apa itu Roh Kudus, betul? Kita belum tahu apa itu Roh Kudus, apa artinya, ya kan? Ya, tolong Markus, sebentar. Markus 16 ayat 15 sampai 19, tolong multimedia. Kita baca dulu ya, supaya kita enggak seperti yang lagi viral ini, ya. Jadi Alkitab itu bisa diplesetkan, betul? Ya. Jadi kita harus paham. Markus 16 ayat 15 sampai 19 saya bacakan. 15 mulai dari 15. Markus 16 ayat 15. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Selanjutnya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Lanjut, terakhir, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bapak Ibu yang saya kasihi, pertanyaannya saya, apakah kita sudah menerima Roh Kudus secara pribadi? Dan menjadikan Roh Kudus itu penolong, penghibur, dan penasehat? Amin. Amin? Amin? Atau kita sudah lama Kristen seperti yang saya sampaikan tadi, ya, dan pelayanan kita itu menggebu-gebu, tapi hidup kita tanpa Roh Kudus. Ada enggak? Ada. Masih suka marah, ya, masih suka benci, masih suka kecewa, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit benci, ya. Nah, malam hari ini kita minta supaya Tuhan jamah setiap kita, supaya kita memiliki hati yang taat. Amin. Hati yang taat. Karena apa? Bila Roh Allah ada di dalam kita, itu ada apa? Ada kemerdekaan. Katakan dengan saya kemerdekaan. Ya. Siapa yang mau dilepaskan? Dibebaskan utang. Siapa yang mau? Loh, oh puji Tuhan di sini nggak ada yang utang ya. Ya. Dihapuskan segala dosa. Amin. Saya mau Bapak Ibu, ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka karena Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan apa? Kuk perhambaan atau hukuman. Yang pertama saya mau bagikan ada 3M. Katakan dengan saya 3M. Tangannya di depan. Ya. Katakan dengan saya
mengalami bersama Tuhan? Amin. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, ya, mau enak mau nggak enak, ya, kita harus alami bersama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kami sebelum datang ke sini kami sharing bersama Pastor Evi dan Pastor Ruth sama-sama. Ternyata pengalaman pribadi seorang hamba Tuhan, seorang pendeta itu nggak jauh beda, Bapak Ibu. Amin. Ya, terkadang banyak orang yang ngomong orang Kristen itu enak loh, jadi pendeta itu enak loh, puji Tuhan. Tapi mereka belum tahu perjalanannya itu, ya, dari Surabaya ke Sidoarjo, ya. Mungkin lebih jauh, Bapak Ibu. Itu yang membuat kita kadang-kadang, ya Tuhan, aku nggak kuat Tuhan. Pernah enggak kita mengalami seperti itu? Pernah nggak kita mengalami pada waktu ada masalah, pergumulan gitu, Tuhan, aku sudah nggak kuat Tuhan. Bahkan kadang ada, wis aku tak mati wae. Betul? Aku tak mati aja. Ya. Tetapi malam hari ini saya mau saksikan bahwa Roh Kudus itu memang benar-benar nyata. Amin. Bahwa Roh Kudus itu benar-benar hidup. Seperti apa yang kita baca tadi. Amin. Kami hidup di Bali. Sebelumnya kami hidup di dalam keterpurukan, Bapak Ibu. Kami jatuh 3 kali. Jatuh bangun. Jadi kayak lagu. Ya. Jadi ada kayak lagu itu. Tapi Tuhan selamatkan saya pada waktu tahun 2005. Saya mulai percaya Yesus dan melayani Yesus. Dan saya serahkan hidup saya untuk melayani. Tapi sebelum full timer. Di situ kami diberkati sama sekali. Diberkati sangat. Dan saya melakukan apa yang Tuhan firmankan, apa yang ada di dalam. Kami sosial, banyak sosial. Kami melayani, bahkan rumah itu seperti gereja itu seperti rumah kami. Iya. Tetapi suatu ketika Tuhan izinkan proses itu ada. Dan saya ngomong, Tuhan, why? Kenapa ini terjadi dalam kehidupan saya? Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah menabur, saya sudah melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan kami sangat mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. But why? Tapi kenapa Tuhan ini bisa terjadi? Anak kami yang nomor 3 dideteksi, bukan dideteksi ya, sudah apa itu diagnosa leukemia AML. Atau tahu AML? Akut myelokonik. Jadi stadium langsung 4, Bapak Ibu. Stadium umur 15 tahun. Cewek lagi. Tapi saya bilang, saya percaya Tuhan punya rencana yang baik. Amin. Terkadang kita ada masalah, kita ngamuk, kita marah, kita ngomel, kita kecewa. Tapi saya hanya bisa berkata, saya percaya Tuhan punya rencana yang indah. Singkat cerita, 4 profesor, Bali 2, Surabaya 2, profesor terkenal. Mereka bilang, sudah, tunggu waktunya Tuhan. Hanya mujizat yang bisa menyembuhkan. Kami sebagai orang tua bagaimana? Ya kami berdoa. Makanya jangan tinggalkan persekutuan. Jangan tinggalkan orang-orang yang ada dalam komunitasmu. Karena mereka adalah orang-orang yang menguatkan kita. Saya perkatakan firman Tuhan. Bahwa penyakit ini berasal daripada, tidak akan membuat kamu mati. Tetapi akan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Setiap pagi, setiap malam kami tompang tangan. Bahwa penyakit ini tidak akan membuat anak saya mati. Tapi akan membuat nama Tuhan. Singkat cerita. 7 bulan anak saya di Adi Husada. Ruangnya VIP. VVIP. Kenapa? Karena anak saya selalu retan. Bukan anak saya yang menulari dia, tapi orang lain yang menulari anak saya. 7 bulan. Dan setiap hari saya harus mengeluarkan uang kurang lebih sekitar 5 juta. Dihitungan aja berapa. Tapi penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyediaan Tuhan sempurna. Amin. Amin. Anak saya harus terima darah putih, darah merah. Karena kan darah merahnya dimakan sama darah putih. Dan saya berdoa, saya ikut
ikut sama-sama berdoa, mujizat dinyatakan. Dan saya kirim hasilnya ke Profesor 4 ini. Dia hanya bilang apa? Ini mujizat Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, pada waktu ada proses, kalau kita tidak mengalami bersama Tuhan, kita akan menyerah. Betul? Tapi pada waktu kita mengalami bersama Tuhan, kita berserah. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saat ini. Masalah ekonomi, keluarga, tapi serahkan kepada Tuhan. Amin. Karena kita sebagai orang percaya, jangan berpikir kita nggak punya koneksi, Bapak Ibu. Jangan berpikir kita nggak punya orang-orang yang punya koneksi. Jangan berpikir kita orang yang miskin. Jangan berpikir kita ini nggak punya uang. Jangan berpikir kita nggak sekolah tinggi. Tapi pada waktu kita berserah sama Tuhan, apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Apa yang mustahil, tidak akan ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Bandingkan Bapak, setiap hari kurang lebih 5 juta saya keluar. Pada waktu saya mau bayar, di ATM saya ada uang 5 juta. Persis. Dan saya ngomong sama dokter untuk mengurangi biaya. Dok, saya tidak mau obat-obatan yang ada di rumah sakit. Jadi saya pakai Cungkwoju, obat Cina sama obat herbal. Dan Tuhan nyatakan mujizatnya. Tuhan bebaskan. Amin. Semua bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Karena firman Tuhan berkata, Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, dan janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa apa? Kemenangan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Karena Yesus tidak pernah terlelap dan tertidur. Saya melayani di suatu daerah namanya Bantul. Dan saya deklarasikan Bantul, bantuan Tuhan langgeng. Amin. Amin. Loh iya, bantuan Tuhan langgeng. Amin. Pada waktu itu kami disuruh keluar, tidak boleh ibadah di salah satu resto. Apapun alasannya, kami terima dan kami nyari untuk tempat ibadah. Bapak Ibu tahu? Pada waktu kami keliling nyari tempat, dan Roh Kudus bilang apa? Berhenti, balik ke resto itu. Tahu itu resto apa? Resto itu pada waktu itu sudah saya pernah kunjungi, dan dia ngomong di tempat ini tidak bisa ibadah. Tapi Roh Kudus bilang balik, coba tanya aja. Loh enggak bisa Tuhan, enggak bisa. Saya sudah ke sana, saya sudah tanya enggak boleh untuk ibadah. Tapi pada waktu itu saya taat. Katakan taat. Saya taat, saya balik. Saya tanya, Bu, maaf, saya mau tanya, tempat ini apakah bisa untuk ibadah? Oh boleh Bapak. Berapa bayarnya? Bapak Ibu tahu? Saya diberikan harga yang paling murah. Dan itu sudah dapat makan siang gratis. Sudah ada apa? Sound systemnya. Saya, Tuhan, ini kerjaannya Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa Roh Kudus itu adalah penolong, penghibur dan penasehat. Bukan caranya manusia. Kalau saya ini sebagai manusia kita ngomong, saya sudah ke sana loh tuh. Benar gak? Saya ini sudah ke sana loh. Terkadang kita ngeyel. Katakan kiri kananmu, ojo ngeyel. Ya, terkadang kita ini ngeyel, ya kan? Tapi Tuhan mau apa? Taat. Dan pada waktu itu saya ke sana. Ibunya bilang, "Oh, enggak apa-apa, Pak, pakai aja." Bapak tahu, manajemennya sudah diganti semua. Kepala tokonya orang percaya. Makanya dia boleh. Tuhan dahsyat gak? Roh Kudus dahsyat gak? Kalau saya mau saksikan pekerjaannya Roh Kudus, sampai besok pagi mungkin enggak sampai habis. Karena Roh Kudus itu setia. Katakan Roh Kudus setia. Makanya kita harus berjalan bersama Tuhan. Kami tadi sharing sama Pastor Evi, sama Pastor Tiffany, Pastor Ruth. Tuhan itu nyata. Amin. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Meskipun terkadang kita ini, Tuhan mana pertolonganmu Tuhan? Katanya aku ini anakmu, betul ya? Kadang-kadang gitu ya. Sampai kapan Tuhan? Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Kita tidak mau ngomong, tidak boleh ngomong seperti itu. Saya tahu Tuhan, bahwa rancanganmu bukan rancanganku. Rancanganmu damai sejahtera dalam kehidupan. Mendatangkan kebaikan.
Amin. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 nanti dibaca di rumah. Bahwa Tuhan adalah penjaga orang percaya. Amin. Ya. Tuhan penjaga bagi saya dan saudara, Bapak Ibu. Dia penolong, Roh Kudus penolong, Roh Kudus penghibur. Pada waktu kami mengalami keterpurukan, pada waktu kami mengalami himpitan, tantangan, Roh Kudus penghibur saya. Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada saya. Kenapa Tuhan proses saya? Saya dulu pernah nasar. Kok kapan jadi hamba Tuhan full timer? Oh, nanti 4 tahun lagi. Waktu di Bali. Setelah 4 tahun ditanya lagi, kok kapan kok? Ayo full timer. Tunggu 4 tahun lagi. Mundur terus. Tepat pada waktunya kami di Jogja, Tuhan proses saya. 9 bulan saya tidak ada pekerjaan. 9 bulan bukan tidak ada penghasilan. Ada pekerjaan tapi hanya untuk makan. Saya skillnya ini. AC, saya servis AC, pendingin. Kalau Bapak Ibu tahu, mertua saya itu punya servis King AC. Ini saya menantunya. King AC yang ada di Kepatian ini. Lama. Saya menantunya. Jadi AC ini yang saya ambil itu yang rusak-rusak. Saya kanibal dan saya jual bekas. Kami pekerjaannya seperti itu. Tapi 9 bulan saya tidak ada pekerjaan. Dan akhirnya saya nggak bisa bayar uang sekolah. Saya nggak bisa bayar cicilan mobil. Dan saya sampai kena namanya utang. Siapa yang nggak pernah utang? Pernah ya, saya pendeta. Utang, terjerat utang. Sampai jalan saya salah. Loh, Pak Pendeta katanya, kok bisa jalannya salah? Iya, karena saya mengandalkan manusia. Betul? Padahal firman Tuhan berkata, apa? Binasalah kalau kamu mengandalkan manusia. Setiap 1 minggu saya harus bayar debt rentenir. Bunganya aja 3,5 juta untuk bayar. Dan pada waktu saya tidak bisa bayar, marah-marah di rumah. Tapi pada waktu saya mengalami bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, saya datang di hadapan Tuhan. Saya menyanyikan, sujud di altarnya. Pada waktu saya menyerahkan hidup saya berserah kepada Tuhan. Saya bertobat, Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya hamba-Mu, saya sudah salah jalan. Saya mengandalkan manusia, tidak mengandalkan Tuhan. Bukannya sekarang viral, kamu berbuat dosa, masuk surga, karena Tuhan mengasihi. Enggak. Pada waktu saya bertobat benar-benar sungguh-sungguh. Dan saya tidak mau melakukan hal yang salah lagi. Amin. Beberapa hari kemudian, ada seorang teman telepon saya. Kok, di mana? Di rumah. Kapan Koko ada waktu? Kalau Koko tidak bisa, Cece aja sing datang. Oh iya, ada apa? Tidak apa-apa, kita mau ketemu. Singkat cerita, pada waktu kita kunjungan di rumahnya, ngobrol ngalor ngidul. Pada waktu kami mau pulang, dia masuk ke kamar. Garis bawahi ya, yang saya mau saksikan bukan berkat materinya, tapi ada relationship. Pada waktu kita mengaku bertobat kepada Tuhan, Tuhan nyatakan kuasanya. Amin. Pada waktu saya ngomong-ngomong gini, pada waktu saya izin pulang, sudah ya, aku tak pulang ya, ya wis. Dia masuk ke kamar. Dia ambil amplop, tahu warna coklat yang biasanya untuk surat lamaran yang besar itu, diserahkan kepada saya. Kok selesaikan masalahmu. Loh, aku enggak bisa bayar loh. Enggak, selesaikan masalah. Ini yang saya mau saksikan ini Bapak Ibu. Dia bilang apa? Tadi malam Tuhan Yesus ngomong ke saya untuk menyelesaikan masalahnya Koko. Beri kemuliaan Tuhan kita. Ini yang saya mau saksikan. Yang memberkati saya Bapak Ibu, bukan yang naik mobil yang banyak nama binatangnya, bukan. Iya, bukan. Tahu Bapak Ibu, yang memberkati saya seorang Gojek online. Gojek online. Makanya kadang-kadang kita ini hanya melihat rupa. Betul? Membanding-bandingke. Orang yang naik mobil, oh shalom. Orang yang naik motor biasa, shalom. Padahal orangnya di sini.
Tapi di sini enggak ada, itu adanya di Jogja. Amin. Amin. Terus bilang gini, Bapak, kok sudah pakaian. Kok tahu? Ini uang deposito saya. Tapi Tuhan suruh ambil untuk menyelesaikan masalah kuku. Tuhan dahsyat enggak? Tuhan bisa pakai siapapun untuk memberkati saya dan saudara. Amin. Saya pendeta, terjerat hutang. Dan saya mengandalkan manusia. Saya salah. Tapi saya mau datang kepada Tuhan. Saya mau minta ampun. Karena saya sudah mengandalkan Tuhan. Saya sudah salah langkah. Terjerumus kena debt collector, rentenir. Tapi Tuhan tolong saya. Apapun yang menjadi kesalahan kita, dosa kita saat ini, Tuhan bisa berikan pengampunan. Dan jalan-jalan yang tidak pernah kita selami, itu yang disediakan Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 mengatakan, barang siapa ya, yang mencari aku akan memberitahukan hal-hal yang tidak pernah kamu duga, yaitu hal-hal yang tidak pernah kau pahami. Amin. Apa hal-hal yang tidak pernah pahami? Yaitu berkat-berkat Tuhan, jalan-jalan Tuhan yang tidak pernah kita selami, itu yang dinyatakan kepada kita. Amin. Maka itu alami bersama Tuhan. Tepuk kiri kananmu, alami bersama Tuhan. Amin. Yang kedua, M yang kedua, tangan di dada. Tangan di dada. Milikilah kesetiaan. Waduh, Pak Pendeta, sulit. Bojoku tok diomongi ngeyel terus saya. Gimana saya bisa setia? Wis tak ampuni berapa lali lho. Wis tak maafno. Yo pancet ae. Aduh, Pak Pendeta angel. Istriku wis isine ngamuk-ngamuk tok. Mari ngono. Aduh wis. Tapi malam hari ini Tuhan berbicara apa? Milikilah kesetiaan. Amin. Miliki sampai kapan? Ya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Loh betul enggak? Loh iya, kita harus setia. Aduh, sorry ya, Bugem, saya enggak bisa pelayanan. Padahal sakit hati, marah, pindah gereja. Di tempat gereja yang baru, ya podo wae. Makanya kita harus setia. Setia kepada apa? Kepada komunitas yang Tuhan percayakan. Setia kepada bosmu yang sudah memberikan tanggung jawab pekerjaan kepada kita. Amin. Setia kepada orang tua kita, suami kita, istri kita. Supaya apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau titik-titik ngambek, titik-titik ngomel, titik-titik kecewa, titik-titik benci, titik-titik wis gak gerejo-gerejoan. Wis gak pelayan-pelayanan. Sing rugi siapa? Kita sendiri. Loh iya. Yang rugi itu kita sendiri. Wahyu 2 ayat 10b mengatakan, hendaklah engkau setia sampai apa? Sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Perumpamaan kita belajar daripada kesetiaan dari perkara yang kecil. Perumpamaan. Tuhan berkata apa? Di Matius 25 ayat 21 mengatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Apakah Tuhan berkata, engkau telah setia? Enggak. Tuhan berkata apa? Jika engkau setia, betul? Maka aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Bukan karena engkau telah setia, tapi jika engkau setia. Efesus 6 ayat 10 juga mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan kuat di dalam kuasanya. Kita belajar daripada Tuhan kita yang setia. Kita belajar daripada Tuhan kita yang taat kepada Bapa. Betul? Dia mau turun dari surga, turun ke bumi untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Malaikat salah dibuang, betul? Benar enggak? Malaikat salah dibuang, betul? Tapi kalau kita jatuh dalam dosa, Tuhan turun ke bumi, tangannya diberikan kepada kita, dipulihkan hidup kita. Amin. Tuhan kita istimewa. Dia nggak peduli apa dosa kita. Dulu saya orang yang nggak kanggu, orang yang nakal.
orang yang tomat. Tahu tomat? Tahu? Tobat kumat. Senin, Sabtu, Minggu tobat. Senin, Sabtu buat dosa, Minggu tobat. Tapi pada waktu kami hidup dalam Tuhan, dalam kebenaran, saya setia. Pada waktu kami mengalami keterpurukan, pada waktu keluarga kami mengalami goncangan, dan pada waktu itu memang benar-benar kebetulan bersamaan dengan pandemi, kami benar-benar ditekan, diproses. Seperti apa yang dialami Pastor Evi. Kami ditolak, kami dibenci, kami difitnah, ya kan? Tapi Tuhan bilang apa? Silent. You know silent? Diam. Gak usah tak pembelaan dari keluargamu, yang jabatan, gak perlu. Pada waktu saya mengalami keterpurukan, istri ngomong gini, "Ko, minta duit cecemu, minta bantu." Dikasih enggak? Kalau saya minta cece? Loh, cece saya loh. Dikasih enggak? Iya, nok dikei. Nok gurung dikei sik diomel-omeli. Mari diomel-omeli, mari ngono gak dikei. Yang sakit di mana? Yang sakit di mana? Di hati. Makanya kita harus ngomong sama Tuhan kita. Betul enggak? Saya bilang sama istri, enggak. Ayo kita berdoa sama Tuhan. Anak-anak saya di PHK karena pandemi. Sedangkan di rumah kami ada jemaat. Jadi gereja kami itu disebuti oleh jemaat kami adalah gereja bengkel. Jadi orang-orang, keluarga-keluarga yang mengalami permasalahan, dia tinggal di tempat kami 3 bulan, 6 bulan, setelah itu pulih, keluar. Anak-anak, kita kan kebanyakan di Jogja kan anak-anak mahasiswa. Itu orang tuanya telepon saya, "Pak Pendeta, tolong ya titip anak saya tinggal di rumah." Dan pada waktu itu saya harus menghidupi 10 orang di rumah saya. Dan posisi saya nggak ada hamba Tuhan, anak-anak saya nggak kerja. Tapi penyediaan Tuhan sungguh terbukti. Amin. Saya hanya datang kepada Tuhan, berserah. Ayo kita doa. Saya bilang, "Kaulah segalanya di dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu itu bahagia." Kalau kita melakukan kebenaran, ora usah wedi. Amin. Kalau kita benar, ndak usah takut. Firman Tuhan berkata apa? Kalau anak-anak Tuhan yang masih memikirkan hal-hal duniawi, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, dan apa yang kamu pakai, berarti engkau tidak mengenal Tuhanmu. Betul? Saya hanya berdoa, saya hanya nyanyi sama Tuhan. 5 minutes gak lama. Pak Pendeta, sekali lagi, bukan berkatnya, tapi hubunganmu ini loh sama Tuhan. Anak dengan Bapa. Kalau kita benar-benar berserah, bergantung sama Tuhan, saya percaya Tuhan tolong. Gusti mboten sari. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah tertidur. Dia datang, "Pak Pendeta, ini ada berkat." Amin. Jangan takut Bapak Ibu, apalagi kalau masalah makan. Anak-anak muda di sini, jangan takut untuk masa depan. Amin. Karena masa depan sungguh ada dalam Tuhan. Amin. Orang tua di sini nggak usah takut anak-anakmu. Bener. Anak saya di Lombok, wedok, kerja di sana. Umur 33 tahun, sendirian. Di Lombok, tugasnya di Lombok Timur lagi. Kalau jam 7 itu gelap sekali. Tapi saya serahkan sama Tuhan. Yang kedua laki di Jayapura. Tapi saya serahkan sama Tuhan. Maka itu orang tua di sini. Didiklah anak-anakmu takut akan Tuhan. Amin. Maka anak-anakmu akan memiliki masa depan yang cerah. Amin. Tidak perlu bingung. Serahkan sama Tuhan. Saya percaya kalau kita setia, taat, tekun, kita akan timbul seperti emas.
Amin. Amin. Yang terakhir, M yang terakhir. Kita angkat tangan kita di atas. Katakan, mengalami pertumbuhan. Makanya kalau kita hidup di dalam Tuhan, jangan hanya ngomong apa kata orang, tapi biarkan kita mengalami seperti apa yang saya bagikan tadi yang pertama. Mengalami bersama Tuhan. Sehingga kita percaya bahwa apa yang kita hidupi, Tuhan yang menghidupi. Amin. Amin. Mengalami pertumbuhan. 2 Petrus 3 ayat 18 mengatakan Tuhan mau dengan adanya proses kita harus belajar untuk supaya kita apa? Bertumbuh baik secara rohani, iman dan karakter. Karena apa? Roh Kudus itu tinggal dalam saya dan saudara. Amin. Roh Kudus itu tetap terus memberikan apa? Memberikan peringatan, warning Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ini salah langkah, tapi Roh Kudus bilang apa? Jangan dilakukan loh. Enggak apa-apa. Kapan lagi? Enggak ada yang lihat. Mama enggak lihat saya. Pendeta enggak lihat saya. Saya mau buka film porno, is okay. Halo, anak-anak muda di sini. Mumpung ini enggak ada yang lihat. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita sudah masuk di dalam dosa. Dan itu sudah menjadi apa? Kebiasaan kita. Enggak apa-apa. Kita cuma kenal-kenalan kok. Enggak ada hubungan apa-apa. Hati-hati. Jangan menyalakan api. Kalau tidak nanti api itu akan terbakar. Betul? Kita harus mengalami pertumbuhan. Karena apa? Karakter kita dibentuk itu bukan hanya sehari, seminggu, sebulan, dan setahun. Tetapi sepanjang hidup kita masih ada di dunia. Tuhan mau karakter kita terus diproses. Kedagingan kita harus dihilangkan Bapak Ibu. Kalau kita hidup dalam Roh Kudus, kita harus mengalami pertumbuhan. Amin? Gampang enggak? Enggak gampang. Pada waktu saya dan saudara dikecewakan. Pada waktu saya dan saudara apa? Dibully. Pada waktu saya dan saudara apa? Ditipu. Gak iso Pak Pendeta. Orang ini sudah mengakibatkan keluargaku hancur. Berapa banyak sudah ditipu dia. Uang saya dibawa lari Pak Pendeta. Saya suruh maafkan. Tidak bisa Pak Pendeta. Sorry. Halo. Tapi Tuhan mau. Ampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Maka aku akan mengampuni. Saya punya salah satu jemaat. Dia terlalu sakit hatinya. Karena maaf kata, yang menyakiti justru hamba-hamba Tuhan. Dijanji-janji begini, janji-janji begini, enggak ada apa? Enggak ada jebule. You know jebule bahasa Ibrani? Enggak terbukti. Semua bohong. Akhirnya dia sampai bilang, aku enggak mau ke gereja. Bertahun-tahun dia enggak mau ke gereja. Dan pada waktu itu Tuhan pertemukan saya. Dan saya bilang, kamu harus mengampuni. Lepaskan pengampun. Kalau bahasa Jogjanya legowo, katakan legowo. Amin. Dia sudah ditipu, uangnya dibawa lari. Dan saya pada waktu itu kita berdoa, kita lepaskan. Bapak Ibu yang saya kasih, 2 minggu kemudian dia dapat proyek dengan jumlah yang besar, kurang lebih hampir 7 kali lipat apa yang dia sudah hilang. Amin. Pengampunan itu perlu. Keterbukaan itu perlu. Suami-suami. Jangan handphonemu dikunci. Istri-istri juga. Iya, jangan. Biarkan istrimu melihat handphonemu. Biarkan suamimu lihat handphonemu. Kami mulai menikah sampai sekarang, saya enggak pernah nutup apa itu pakai sandi-sandi apa. Enggak. Kenapa? Takut lupa. Iya. Tapi itu yang keluarga kami seperti itu. Istri saya mau lihat, anak saya mau lihat, is okay, tidak ada masalah. Kalau umpamanya ketahuan handphone saya dikunci, wah ini berarti ono apa-apa ini. Betul kan? Jadi jangan dikunci, biarin. Karena kita percaya kalau kita keluarga kita diberkati
dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita harus bertumbuh. Jangan apa kata orang. Saya sudah disembuhkan. Sama siapa? Yesus. Kamu yang disembuhkan. Enggak, itu loh. Pastor Evi disembuhkan, dipulihkan. Loh kamu? Belum. Percaya enggak? Tapi kalau ya saya dipulihkan Tuhan. Keluargaku dipulihkan Tuhan. Hubungan suami istri dipulihkan Tuhan. Sakitku disembuhkan. Keuanganku dipulihkan. Percaya enggak orang itu? Percaya. Oh Tuhanmu dahsyat. Pada waktu kami mengalami keterpurukan Bapak Ibu, maaf kata, saya ngontrak rumah aja nggak bisa. Betul? Saya bilang sama jemaat, Pak, tolong carikan rumah, tapi jangan mahal-mahal. Karena pada waktu itu kami dipindahkan ke Bantul, di daerah pedesaan. Ya. Rumah kami mepet sawah. Mepet sawah, jadi kanan kiri itu anginnya semeriwing. Berapa hari kemudian dia telepon, Pak Gembala ada. Tapi rumahnya rumah angker, Pak. Why? 5 tahun tidak ditempati. Karena ibunya meninggal di situ. Jadi Bapak Ibu, kalau mau maghrib, tidak ada orang yang berani lewat di depan rumah itu. Rumahnya Pak, pintunya banyak. Makanya saya juluki Lawang Sewu. Loh iya, pintunya banyak. Saya bilang, mau saya itu. Saya mau itu. Kita anak Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kalau roh Allah ada di dalammu, roh manapun tidak akan bisa menguasai hidup saya dan saudara. Karena roh Allah lebih besar. Amin. Karena roh kudus lebih besar. Saya mau itu. Saya datangi yang punya rumah. Bu, saya tanya rumah ini berapa harganya? Sekian. Saya hanya bilang, satu kata. Bu, saya hanya punya uang sekian. Kalau boleh, saya tinggal. Kalau enggak boleh, ya apa. Oh iya, enggak apa-apa. Karena rumah angker. Yang sewa enggak ada. Kalau jam 12 malam, itu ada nada-nada yang istimewa. Seorang gadis, loh iya betul, nangis, bayi nangis. Terus apa? Gamelan, dung ding dang ding dung. Dilihat sama, Mama tunggu sini ya Maya, aku tak keluar, tak muter. Enggak ada siapa-siapa, tapi bunyi itu terus. Tapi saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan. Amin. Pada waktu rumahmu ada pujian. Pada waktu rumahmu ada penyembahan, ada worship. Here I am to worship, here I am to bow down. Saya percaya iblis, setan, kuasa gelap bablas. Amin. Karena rumah kita adalah rumah Tuhan. Dan beberapa bulan kemudian saya tinggal di situ. Tetangga kiri kanan bilang, Pak Pendeta, semenjak Bapak di sini nyaman, tenang. Amin. Amin. Karena kita penuh pujian, penuh penyembahan. Tapi anehnya Bapak Ibu, rumah kita kan ditinggali jemaat toh. Pagi-pagi dia keluar, tante, tadi malam tante panggil saya ya. Enggak loh kok ada sih gedok-gedok manggil. Ya makanya banyak doa saya bilang. Kenapa? Karena roh kita belum diperbarui. Kalau kita hidup di dalam roh, maka kuasa gelap, tendung santet, perdukunan, maut, kematian apapun itu dibablaskan oleh Tuhan. Sampai begini Bapak Ibu, saya di desa itu dijuluki apa? Pendeta pencabut nyawa. Loh betul. Iya, saya dijuluki pendeta penyabut nyawa. Kenapa? Karena orang-orang tua di sana kan umurnya panjang-panjang itu, ya, sampai 110, 90, nggak bisa mati-mati. Jadi bukan menyusahkan anak ya, justru banyak gelisah tetangga kiri kanan. Apalagi orang tua ini saya layani. Dia setiap malam teriak-teriak Bapak Ibu. Teriak-teriak, nangis, tidak mau makan. Jadi ganggu sekitarnya, bahkan ganggu anaknya. Suatu ketika karena mengganggu ya, dia panggil paranormal. Panggil paranormal datang. Oh iya, saya bisa menyelesaikan masalah ini. Bagaimana caranya? Minta botol Bapak Ibu. Dimasukin jalan, yang masukin. Jadi jinnya, oh katanya ibu ini sudah menikah dengan jin. Dan anaknya 5 katanya. Iya, dan dia masukin botol. Dimasukin, ditutup, dibawa pulang. Bayar berapa? 2,5 juta. Tidak lama kemudian jinnya paranormal pulang, nangis-nangis lagi. Gembar-gembor lagi, ditelepon. Oh iya Pak,
Kalau mau hilang ibunya harus meninggal loh. Ya akeh tunggale Pak lah gitu. Itu yang pertama. Karena dipanggil, ditelepon enggak mau datang bareng. Diundanglah paranormal kedua. Sama. Pak, ini kalau ibunya enggak meninggal, jinnya enggak bisa lari. Berarti dia sudah ngaku di depan toh, tapi saya berusaha Pak supaya jinnya itu hilang. Bagaimana caranya? Minta botol lagi, diambil jalan belakang. Bayar berapa? 1,5 juta. Suatu saat karena jemaat kami banyak petani, ngobrol-ngobrol di petani. Jemaat kami ngomong, Pak, panggilno pendeta kuai. Bayar piro? Gratis, tis. Seneng enggak kalau orang pun ngomong gratis itu? Seneng. Akhirnya dia datang ke tempat kami. Minta tolong. Saya bilang, boleh Pak. Tapi saya minta ada izin untuk anak. Anaknya 9. Jadi anaknya asli 9, anak jinnya 5. Jadi 14. Banyak. Saya bilang, tolong Pak konfirmasi dulu dengan anak-anak. Kalau oke, saya akan datang ke rumah Bapak. Oh iya. 3 hari kemudian dia datang lagi. Oke Pak, anak-anak setuju. Saya datang, saya hanya menjadi perantara Tuhan. Amin. Karena ibu ini sudah nggak bisa apa-apa. Saya ngomong, Tuhan ampuni ibu ini Tuhan. Segala apapun yang sudah ada dalam dirinya, lepaskan. Dan saya ngomong sama anaknya, wes legowo, kalau ibu dipanggil Tuhan sudah legowo, sudah. Tapi saya harus doa dengan cara kita sebagai orang percaya. Oke. Hari pertama, dia sudah mau makan. Jadi bukti, ya kan? Tapi masih bengok-bengok. Hari kedua kita datang lagi ke doa. Enggak teriak-teriak. Enggak teriak-teriak. Mau makan, dia sudah tenang. Sebelum menginjak hari ketiga, sudah bablas. Dipanggil Tuhan. Jemaat kami WA, Pak Gem, ibu ini sudah dipanggil Tuhan. Dengan kata-kata awalnya, puji Tuhan Pak Gem, ibu ini sudah dipanggil Tuhan. Meninggal kok puji Tuhan. Tapi itulah, hidup kita harus jadi saksi. Amin. Hidup kita harus jadi buah dan menghasilkan buah yang manis. Dan anaknya datang, makasih ya Pak Pendeta. Saya percaya Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Kita harus jadi dampak, menjadi berkat. Katakan sebelah kiri kan, jadi dampak. Jangan menjadi batu sandungan. Ini batu sandungannya cilik banget. Harus jadi dampak, katakan dampak. Amin. Jadi kita harus hidup di dalam rencana Tuhan. Supaya apa? Supaya banyak orang mengenal Yesus sebagai juru selamat dan dia yang selalu menolong dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus berbicara apa? Jadilah ranting-ranting dan dia adalah pokok. Artinya begini Bapak Ibu, kalau kita percaya bahwa Tuhan yang menjadi pokok anggur, kita ranting-rantingnya, kita harus gandol Gusti. Gandol Gusti. Amin. Ranting itu bisa rusak enggak? Bisa rusak enggak? Bisa. Lama-kelamaan ranting itu akan patah. Nah, itu perumpamaan hidup saya dan saudara. Kadang-kadang kita ini patah semangat. Kadang-kadang kita ini goyang. Pada waktu ada himpitan, pada waktu ada tantangan, kita goyah. Tapi pada waktu kita percaya dan taat, setia, mau mengalami bersama Tuhan, kita hanya gandol, namanya pokok anggur itu. Saya percaya hidup kita dipulihkan, hidup kita diperbarui. Saya undang bangkit berdiri, saya minta tolong untuk praise and worship maju berdepan. Terkadang Tuhan itu tidak selalu mengubah situasi, keadaan kita. Terkadang Tuhan tidak mau secara cepat untuk mengubah situasi